KPU itu waktunya kita harus benar-benar tepat waktu dan juga teratur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KPU untuk evaluasi kinerja pegawai. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Sika Menyapa, ruang bincang santai yang menghadirkan cerita, pengalaman, serta inspiratif tentang kisah-kisah demokrasi dan juga kepemiluan. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu teman mahasiswa dari Universitas Nusa Nipa Maumere yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sika. Perkenalkan, nama saya Jessie yang akan memandu perbincangan kita pada hari ini. Oke teman pemilih, sebelum kita lanjut bincang-bincang lebih dalam, telah hadir bersama kita salah satu teman yang kita maksudkan tadi, yaitu dari Universitas Nusa Nipa Maumere. Boleh kita kenalan dulu, bisa diceritakan siapa namanya, dari fakultas apa, dan juga semester berapa. Silakan. Terima kasih. Nama lengkap saya Damianus Laurentius Vegu, biasa dipanggil Delon, Prodi Informatika, Fakultas Teknik dari kampus Universitas Nusa Nipa, semester 6. Oke, Delon semester 6 sekarang dari Fakultas Teknik Informatika ya. Kira-kira kenapa tertarik PKL di KPU Sika? Baik, jadi saya itu ingin merasakan bagaimana sistem kerja dari KPU, dan juga saya ingin menambah wawasan saya, karena saya merasa kalau saya masuk ke KPU itu saya bisa menambah wawasan saya dan juga mendapatkan pengalaman yang lebih. Oke Delon, PKL yang Delon mereka laksanakan ini kan sudah berlangsung dari bulan Februari sampai dengan bulan April kemarin. Kira-kira menurut Delon dari pengalaman PKL-nya, apa yang paling berbeda antara dunia kampus dan juga dunia kerja di KPU? Kalau dari saya itu, kalau di dunia kampus itu waktunya cenderung lebih fleksibel. Tapi kalau di KPU itu waktunya kita harus benar-benar tepat waktu dan juga teratur. Selain itu, kita juga harus teliti dalam pekerjaan dan juga bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita kerjakan. Oke Delon, divisi apa yang selama ini menjadi tempat praktek kerja lapangannya Delon selama di KPU Sika, dan kegiatan apa saja yang paling sering dilakukan? Bisa diceritakan? Kalau di KPU, saya ditempatkan di divisi teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat. Terus kegiatan yang sering kami lakukan itu lebih ke menyelesaikan tugas yang diberikan dari KPU, di mana dari KPU meminta kami membuat satu aplikasi untuk evaluasi kinerja pegawai. Oke Delon, tadi sudah diceritakan apa tugas yang sering dikerjakan selama PKL di KPU Kabupaten Sika. Kira-kira apa yang paling berkesan bagi Delon secara pribadi selama melaksanakan PKL di kantor KPU Sika? Yang paling berkesan bagi saya itu ketika dari pihak KPU memberikan kami tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KPU. Yang seperti saya ceritakan tadi, kami diberi tugas untuk menyelesaikan satu aplikasi di mana itu yang menjadi permasalahan yang ada di KPU. Oke Delon, tadi seperti yang sudah diceritakan bahwa yang paling berkesan itu karena Delon bersama dengan teman-teman mendapat tugas untuk menyelesaikan sesuatu yang menjadi kendala yang dihadapi di KPU Kabupaten Sika. Kira-kira kenapa poin itu menjadi berkesan secara pribadi untuk Delon? Karena menurut saya itu satu tantangan bagi saya gitu. Karena selama ini saya hanya mengerjakan aplikasi menurut saya gitu. Jadi hanya diberikan dari kampus dan ya begitu kumpul menurut tugas yang diberikan dari kampus. Tapi di sini saya bekerja untuk instansi pemerintahan punya. Jadi nanti kan dipakai di instansi pemerintahan khususnya di KPU sini. Oke.
Baik Delon, kita tadi sudah dengar cerita tentang apa yang paling berkesan bagi Delon selama PKL di kantor KPU Sika. Selanjutnya, apa pesan atau saran dari Delon kepada teman-teman mahasiswa yang mencari tempat PKL? Kalau dari saya itu teman-teman kalau mau mencari tempat praktek itu harus menyesuaikan dengan program studi apa yang mereka mau yang mereka ambil gitu, supaya mereka bisa menyesuaikan tugas yang diberikan dari tempat praktek kepada mereka gitu. Baik Delon, tadi Delon menyampaikan saran untuk teman-teman yang ingin mencari tempat praktek kalau bisa yang sesuai dengan program studi ya. Mungkin berdasarkan pengalamannya Delon juga biar teori yang dipelajari bisa dipraktekkan di tempat praktek yang dicari ya, seperti itu. Nah Delon, berdasarkan pengalaman yang sudah Delon ceritakan, terus juga praktek kerja lapangan ini kan sudah berakhir di bulan April kemarin. Sepengalamannya Delon, apa kata yang tepat, kalau bisa Delon berikan 3 kata yang tepat dalam menggambarkan pengalaman PKL di KPU Sika? Yang pertama itu bekerja, yang kedua disiplin, dan yang ketiga tanggung jawab. Baik teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Nah, untuk Delon, kira-kira apa closing statement atau pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman pemilih berdasarkan pengalaman Delon praktek selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan di KPU Kabupaten Sika? Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada pihak KPU yang sudah menerima kami kurang lebih 3 bulan kami berada di sini. Terus yang kedua, kami berterima kasih kepada pihak KPU juga yang telah mengundang saya ke podcast ini. Saya rasa terhormat sekali, bangga juga. Terus yang ketiga, saya ingin meminta maaf kalau seandainya selama kami PKL itu ada salah kata ataupun ada perilaku yang tidak berkenan di hati staf-staf dan juga para ketua KPU. Baik teman pemilih, kita sudah berada di penghujung podcast. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Delon sebagai mahasiswa PKL di KPU Sika yang sudah berbagi pengalaman dan juga cerita selama praktek di kantor KPU Kabupaten Sika. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube KPU Kabupaten Sika. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.